Di awal-awal sudah sering kita sampaikan bahwa orang Bani Israel itu ngeyelan. Maka kalau di pondok, di orang santri itu, kalau ada orang model ngeyelan itu pasti diejek dengan keturunan Bani Israel. Itu jadi maunya kepinginan, ini bosen pindah ini bosen pindah ini. Itu tipologinya orang-orang Bani Israel. Nanti kalau jenengan punya teman, punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat, kok model koyo nyoba suruh tes DNA itu. Jangan itu masih keturunan Bani Israel itu. Nggak puas setelah dikasih anugerah Allah mana wasalwa dengan tanpa usaha ya. Dikasih, tiba-tiba sudah dijatah catering sama Tuhan. Bosen. Mereka bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bermuajahah, bersolat jamaah dan mempelajari Al-Qur'an dengan ragam tafsir dan penjelasannya. Semoga ini menjadi bagian dari amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61. Ini 2 ayat saja karena nanti ayat 62 sudah mulai tema yang berbeda. Ayat 60 dan 61 ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang masih berkaitan dengan hal ihwal, perilaku, gambaran, kilasan sejarah terkait dengan kaum Bani Israel, umat dari Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah cerita diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian kisah terkait dengan dimanjakan oleh Allah dengan anugerah manna dan salwa itu, tidur-tiduran dapat jatah makanan itu. Sekarang mungkin MGZ itu ya, makan gizi gratis itu. Jadi orang-orang Bani Israel itu enaknya di situ, gak ngapa-ngapain, dan itu tinggal di gurun Sinai, di padang Sahara, padang pasir. Tapi Allah sudah menjamin dengan 2 makanan itu. Nah, ayat 60 dan 61 ini adalah cerita pungkasannya, cerita pamungkas dari perjalanan orang-orang Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ketika Nabi Musa memohon curahan air untuk kaumnya, Nabi Musa meminta air, meminta minum kepada Allah untuk kaumnya. Kemudian Allah berfirman, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fangfajarat minhu 12 'aina, maka memancarlah, atau bahasa kita ya muncrat gitu ya, mengeluarkanlah dari batu itu 12 mata air. 12 mata air ini adalah 12 suku atau kaum dari orang Bani Israel. Kalau 12 dikatakan dari awal bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya putra 12. Ya, orang yang diselamatkan atau kaum yang diselamatkan dari Bani Israel dari kejaran Fir'aun oleh Nabi Musa itu adalah keturunannya Nabi Yakub
dari 12 kelompok ini, 12 keturunan ini. Dan Allah memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok, masing-masing bani kalau kita ya, masing-masing dari keturunan putra Nabi Yakub satu mata air. Ya mungkin ben gak tukaran ngono ae. 12 kelompok ya 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh ya setiap suku atau setiap kelompok mengetahui di mana tempat mereka minum masing-masing, tidak bertengkar. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka makan dan minumlah kalian dari rezeki Allah dan janganlah kalian melakukan kejahatan atau berbuat kerusakan di bumi ini sebagai orang yang merusak. Lanjutkan, wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdinu alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihim dhillatu wal maskanah Aba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu makanan. Nah ini di awal-awal sudah sering kita sampaikan bahwa orang Bani Israel itu ngeyelan. Maka kalau di pondok, di orang santri itu, kalau ada orang model ngeyelan itu pasti diejek dengan keturunan Bani Israel. Itu jadi maunya kepinginan, ini bosen pindah ini bosen pindah ini. Itu tipologinya orang-orang Bani Israel. Nanti kalau jenengan punya teman, punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat, kok model koyo nyoba suruh tes DNA itu. Jangan itu masih keturunan Bani Israel itu. Nggak puas setelah dikasih anugerah Allah mana wasalwa dengan tanpa usaha ya, dikasih tiba-tiba sudah dijatah catering sama Tuhan ya. Mereka bosen, mereka minta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Tuhanmu. Ini bahasanya gak enak banget itu ya kan. Bani Israel itu kaumnya siapa? Nabi Musa sendiri kan. Tapi bahasanya itu, wahai Musa, tolong mintakan sesuatu kepada Tuhanmu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhannya siapa? Bani Israel kan. Itu loh bahasanya itu, orangnya memang terkenal ngeyelan, sok merasa paling hebat itu. Untuk memberikan kepada kami dari bumi ini sayur mayur, tumbuhan, mentimun, bawang putih atau sejenis masakan yang bisa enak. Kira-kira di gurun padang seperti itu, di gurun Sinai itu, dengan luas padang Saharanya ya, muncul momen nandur sayur di subur itu kan khayal banget orang ini. Dia nggak sadar kamu itu sudah bisa hidup dengan mana wasalwa sudah, alhamdulillah. Kemudian Nabi Musa menjawab, apakah kamu minta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Itu. Jadi bahasanya atas tabdilun alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apa kamu mau meminta satu yang paling buruk daripada ganti yang baik? Dalam artian gini, kamu tuh sudah kurang enaknya apa? Sudah ada mana wasalwa. Mana wasalwa kemarin dijelaskan, mana itu sejenis embun atau cairan yang muncul setiap pagi yang berwarna kemerah-merahan atau ke pink gitu. Yang nanti kalau dikumpulkan itu bisa diolah menjadi sejenis minuman. Itu katanya di Arab di gurun tertentu itu masih muncul, nempel di pohon-pohon atau di daun-daunan di sekitar padang pasir seperti itu. Kayak di sekitar oase ya mungkin itu mana. Salwa itu adalah burung. Ya, dia tinggal buru dapat bakar. Nah, ternyata juga ya itu memang orang itu punya bosenan ya. Punya bosenan, kon mangan geprek terus ya bosen itu, ganti suasana, ganti apa, itu memang watak manusia. Nabi Musa cenderung tidak mau menuruti itu.
kurang apanya dituruti, semuanya dituruti, selamat dari Fir'aun dituruti dan seterusnya. Sampai pada titik Nabi Musa mengatakan, pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Karena apa? Kurang pandai bersyukur. Karena apa? Titik orientasi mereka adalah apa yang dia dapat. Lupa tentang siapa yang ngasih itu. Orang kalau hidupnya hanya melihat apa yang dia dapat tanpa memandang siapa yang memberi, pasti akan selalu merasa kurang, ya. Koruptor itu apa kurang sugih? Dia itu merasa cukup apa merasa kurang? Merasa kurang karena yang dilihat materinya. Jadi orang itu, maka biasanya kalau orang lagi terbuai cinta itu kan jak kucingannya gelem, ya. Karena apa? Orang ndelok apa sing dipangan ning kucingan. Tapi ndelok sing ngajak sapa. Bener. Itu bedanya itu. Kalau orang konsentrasinya hanya melihat apa yang ada, tidak melihat siapa yang ada di situ, ya anaknya gak puas, gak nyaman itu. Maka terkadang kita itu kalau ya kita kan, saya kan orang merantau ya dari Kudus ke Semarang, kadang yang mikir zaman masih kuliah itu kini iso mangan enak anggap aja masakan Padang kan enak itu kanggo level mahasiswa. Kadang mikir ngomah mangan apa ya Bapak Ibu, padahal si nyangoni iso mangan Padang yo nang omah mesti mangan enak juga. Kadang itu kemudian untuk menyadarkan bahwa kita itu ternyata masih banyak kurang bersyukur. Ya, nanti jatuhnya ya seperti ini. Maka dalam ayat ini itu ditutup dengan pernyataan dari Allah, bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Mereka itu orang-orang yang kufur dengan tanda-tandanya Allah. Kufur di sini bukan hanya diartikan sebagai orang yang tidak iman kepada Allah. Ini orang Bani Israel iman kepada Allah, dia umatnya Nabi Musa. Tapi dikatakan kufur karena apa? Tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Maka satu makna dari kata kufur itu tidak mesti keluar iman atau keluar dari iman. Tapi kufur itu apa? Orang yang kurang berterima kasih, itu namanya kufur. Wayak tulun nabi bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itulah maksiat atau kenakalan dari mereka, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Bahkan dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab, perilaku Israel atau Bani Israel yang dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Maunya kurang itu kelihatan sekarang fenomena Israel itu, keserakahannya sampai segitu. Wong sak donya ngandani urusan itu, budek nawang Jawa bilangnya itu perilaku mereka. Tafsir yang kita bisa ambil hikmah nanti mungkin bisa dijelaskan. Tadi soal 12 mata air itu sudah saya jelaskan. Satu hal lagi adalah di sini kita bisa belajar bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan air dari batu tanpa perlu perantara tongkat. Prinsipnya itu. Tapi kenapa Allah meminta Nabi Musa untuk memukul tongkatnya? Maknanya adalah bahwa kehidupan itu tidak bisa berpangku dengan tangan kita. Harus gerak. Ini Nabi loh, tinggal nyuruh pecah wahai batu, jadi kan. Tapi Allah menyuruh pukullah. Kayak dewe Nabi yora, wali yora, pengen sugih berpangku tangan, pasti musibah tok jerone kuwi. Nggak ada itu, nggak ada. Minimal koncone curiga, wah iki pesugihan tapi mesti gampang aja. Karena apa? Ada dunia itu punya apa ya? Punya sistem ya, punya strukturnya. Punya strukturnya, punya pola. Orang kalau polanya pola umum dilihat orang, kemudian kita hidup dengan di luar pola itu pasti dicurigai. Ya jangan salah yang mencurigai, karena kita hidup tanpa pola itu. Ujuk-ujuk cuge, ujuk-ujuk di mobil anyar. Paling minimal, paling kredit, paling minimal itulah titik toleransinya kan gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Maka di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Dan satu hal lagi, Nabi Musa juga tidak tahu kalau tongkatnya bisa nutuk untuk keluar air. Coba kalau Nabi Musa tahu dari awal sudah tutuk anak diduduk ya. Setiap padas nih gini, gurun itu nih Padang, kalau pernah umroh itu kan
Mekah itu kan padang batu ya, gunung batu. Tutuki dadi banyu kabeh sini. Tapi karena itu bukan di luar kuasanya Nabi Musa, tongkat ya tongkat. Tapi karena kuasanya Allah, tongkat itu bisa mengeluarkan air ketika ditutup ke batu itu. Maka dalam konteks ini kita nggak bisa berpangku tangan. Hidup dunia itu harus pakai sebab akibat. Ya, ada korelasinya. Nggak ujuk-ujuk gitu. Kecuali kematian. Ya. Kecuali kematian. Mati nggak butuh alasan. Ya. Mati gak butuh alasan. Terkadang, loh, tadi pagi masih jagong dengan saya. Apa nak jagong mbak uripe dawa mobil kan nggak ada jaminan juga. Semalam masih nongkrong dengan saya kok sudah nggak ada urusannya, nggak ada korelasinya. Mati ya, mati. Tidak ada kemudian. Ya, cuma di dunia kita itu ada kepantasan nih. Oh, mati gro-gro loro ya pantas itu. Jadi hanya tapi bukan mesti bahwa orang sakit itu punya potensi mati. Sebagaimana orang yang sehat tidak punya potensi mati, itu tidak ada. Itu di situ. Kalau yang lainnya sebab akibat semua, kausalitas. Maka jika manusia menginginkan sesuatu, ia harus berusaha dan menempuh prosesnya. Dengan cara ini manusia diajarkan untuk pentingnya ikhtiar dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nabi Musa mau aja kalau mau, tapi kan nggak gitu caranya. Itu. Kemudian poin yang lain, Allah itu menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang hidup di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Cuma terkadang konsep rizki yang berbeda dari kita yang menganggap kita selalu kurang, itu problemnya. Antara apa yang Allah pikirkan dengan apa yang kita pikirkan terkadang beda. Maka kenapa persepsi kita selalu kurang? Allah itu kan dalam hadis yang lain, Allah itu selama masih jatah rizkinya orang itu, mau dengan cara apapun dia nggak akan mati kan gitu. Selama jatahnya belum habis itu. Pertanyaannya kan terkadang kita sendiri yang punya persepsi seperti itu. Wah, tanggal tua, sesok mangan opo. Ya mangan sego kok mangan opo itu. Karena terkadang kata-kata mangan opo itu bukan nasinya yang dipikirkan. Mangan enak kan gitu kan. Nah, kata enak menjadi problem. Karena apa? Kata enak itu kemudian seakan-akan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Padahal dalam kehidupan kita yang penting apa? Yang penting nyawa ora pecat untuk ayah. Si seselinggo sego ambil roti waras. Manusia, namun rezeki itu tidak datang dengan tanpa usaha, dia harus diikhtiarkan. Manusia tetap perlu, bahkan ini sekadang anak muda itu kan yang belum nikah, masih ada yang belum nikah, nah ini itu kan kadang, wah jodoh itu kan rahasia Tuhan, di tangan Tuhan gitu kan. Jodoh itu katanya di tangan Tuhan ya, tapi kelamaan kalau Tuhan lepas tangan ambil apa, tetap harus diikhtiari. Nah, jatah aku nikah ya nikah, ya nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Tuhan tidak hanya ngurusi kita toh, caranya itu. Jangan kemudian, aku yakin jatah kawin besok apa itu didelok barang digolek, iya cuma linggih tok. Maka di dalam ayat An-Najm itu 39, Allah wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Ya orang yang lihat konsekuensinya. Maka di ayat yang lain itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku tadi Imam Syafi'i ini, janganlah engkau menjadi orang yang hanya berdoa meminta rezeki tetapi tidak berusaha. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kita yang harus cari. Di hadis yang lainnya itu ada, saya juga masukkan di sini itu atau tidak ya. Di hadis yang lainnya Nabi juga mengatakan, innallaha yu'ti dunya ala man yuhib waman lam yuhib. Allah itu memberikan dunia itu ya ini, kehidupan dunia ini, kaya, miskin, kekayaan materialisnya, kepada siapapun, baik yang disukai oleh Allah atau enggak disukai. Jadi kalau hanya urusan nyon sewu, kita sebagai muslim terkadang itu sentimen dengan teman kita yang non muslim. Kuwi Cina-Cina mangane babi, mendem zina kok jesuke-suke ya. Karena memang itu makhluknya Allah juga. Jangan salahkan. Orang hanya menjadi kaya punya banyak cara kan gitu kan. Tinggal sebuah pilihan. Dunia ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah sukai maupun Allah tidak sukai. Tetapi innallaha la ya'ti al-iman illa man yuhib.
Dan Allah tidak akan pernah memberikan rasa iman, agama sebagai pedoman hidup kecuali bagi mereka yang memang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Sungguh bersyukur kalau kita muslim, menjadi orang yang berusaha dicintai oleh Allah, di saat yang sama kita juga bisa mengatur kesejahteraan dunia kita. Itu paling enak. Tapi ada konsekuensinya kan gitu kan. Apa ya, mungkin kalau yang berlapang materi bisa sedekah dan seterusnya dengan wazifah atau kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki. Di ayat yang lainnya juga di sini wa idastasqa Musa liqaumihi, itu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah air untuk kaumnya, itu berikan makna bahwa yang haus itu bukan Nabi Musa, yang haus itu umatnya. Ya, terkadang memang ada tipe orang itu dengan dunia itu gak begitu butuhi, tapi dia itu membantu orang untuk butuhi dunia. Itu yang mungkin sebagian dari kita adalah mungkin manajer kita atau pimpinan kita itu jajan biasa aja, jajan golek dhewe kanggo dhek iso. Tapi dia nggak punya kepentingan di sana, tapi malah memfasilitasi teman-teman atau anak buahnya agar mendapatkan kesejahteraan itu. Itu bukan berarti dia mau itu, belum tentu juga. Dia malah nggak mau terkadang. Nah, orang seperti itu orang yang kalau dalam bahasa kita adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maunya itu orang lain sejahtera. Maunya orang lain bisa kaya, bisa nyaman hidupnya. Aku tak ngene-ngene wae ra apa-apa. Itu kadang-kadang itu. Nah, orang seperti itu adalah orang yang sudah mencapai ketakwaan kepada Allah. Nabi itu menghantarkan berapa para sahabat yang kaya. Tapi Nabi sendiri gaya hidupnya kayak apa? Gaya hidupnya ya, kalau mau kaya bisa Nabi itu. Tapi gaya hidupnya, Nabi itu kalau malam kok masih ada uang, masih ada receh di rumah, itu susah. Bingung, loh kok masih ada sisa, tak kasih siapa lagi ini. Kalau kita kan kebalikannya, kalau nggak ada uang baru stres. Nabi itu kalau rumahnya masih ada uang, itu stres. Kok masih ada sisa 500.000 ini, saya mau tidur nggak bisa ini, tak kasih siapa, pikiran itu. Kalau kita kan enggak, wah nggak ada uang, nggak bisa tidur malah akhirnya. Itu bedanya, bukan berarti Rasul tidak mau. Karena Rasul meyakini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kan. Yang apa itu di Allah di surat di Al-Qur'an itu kan, wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya cuma Allah. Tapi ini enggak mudah. Kalau belum kuat jangan ke sana dulu. Langsung pasrah kabeh, bokek kabeh malah. Itu proses, karena ini urusan batin. Batin itu bicara soal kemantapan, soal keyakinan, dan orang pada proses percaya seperti itu tidak mudah. Nah, kita nikmati aja prosesnya pelan-pelan. Orang kalau sudah pada pengalaman jenengan dulu ketika bekerja dengan sekarang kan sudah mulai enteng mana pikirannya. Ya saiki dulu kan masih kalkulasi, sekarang udah enteng. Sudah tahu polanya soalnya. Nah, kalau para wali, para nabi sudah tahu polanya bahwa saya nggak mungkin nggak bisa makan. Jadi ya terima aja. Problem kita ya tadi saya katakan itu, sering mengukur tidak bisa dan bisa itu dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Wah, gak iso mangan enak maksudnya, sing biasane mangan enak. Wah, gak iso mlaku-mlaku, jare sapa? BRT 3.000 lho iso. Karena apa? Gak iso mlaku-mlaku maksudnya piye? Gak ono mobil kan gitu kan. Mempersyaratkan diri sendiri untuk repot itu namanya. Terus kalau enteng ya pengen mlaku-mlaku. Wah, ono mobil, ono BRT 3.000 terus sak Semarang nanti bosen kowe. Contohnya seperti itu. Tinggal kadang ini pikiran kita yang kemudian membuat diri kita repot. Dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ini prinsip yang disampaikan oleh ayat ini adalah diantaranya bahwa apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan tadi kan mana wasalwa, dapat kasih ini atau dikasih sumber mata air untuk bisa dikonsumsi oleh mereka. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Di sini ada penjelasan bahwa tidak sedikit orang yang secara lahiriah mendapatkan banyak nikmat dan anugerah, namun karena lupa Allah dan lupa diri, hingga mereka terjatuh dan terjerumus ke dalam kerusakan dari apa yang didapatinya. Jangan merasa bahwa
kesejahteraan yang kita miliki ini itu hanya bisa melahirkan kebahagiaan. Kalau nggak hati-hati, kesejahteraan yang kita miliki ini bisa menjatuhkan kita kepada kenistaan. Ya, nuwun sewu, baru terjadi sih tadi berita rame. Ya, ada pejabat yang kena OTT. Itu wong kiri apa wong sugih? Itu kira-kira kalau dikategorikan itu dapat nikmat apa dapat musibah? Awalnya mengira itu nikmat, wong untuk dit ora gelem. Tapi karena dia lupa diri dan lupa batas, dia melampaui batasnya, maka ternyata dia terjerumus dengan apa yang dia dapati. Ini kan orang Bani Israil sama tuh, dapat mana wasalwa, opoe dituruti, diselametno. Tapi maunya itu ukurannya keinginan terus. Maka Allah ya pasti jatuh kamu nanti, pasti jatuh. Maka saya sering mengatakan di potongan surat Al-Hasyr itu kan, janganlah kalian menjadi orang yang lupa Allah. Konsekuensi dari orang yang lupa Allah adalah lupa diri. Dan orang yang lupa diri adalah orang yang merugi atau orang yang terjerumus. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Orang fasik itu apa sih? Orang yang merasa dirinya baik-baik saja, tetapi pada prinsipnya sedang merusak dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah menjelaskan ini semua, ya, dengan nada kecewa Nabi Musa, ini orang sudah diapii kok, Ini orang Jawa bilangnya itu apa? Dikai ati ngerogoh rembelo, jaluk itu. Maka kemudian Allah marah dengan itu. Mereka kemudian mengkufuri semua kenikmatan itu, bahkan membunuh para nabi-nabinya Allah, karena memang tercatat dalam riwayat dikatakan nabi yang paling banyak diturunkan itu ya di Bani Israel. Ada 124.000 nabi itu yang paling banyak diturunkan untuk umat Bani Israel. Apa mungkin karena saking dableke tapi akeh nabi itu. Nabi dari golongan Arab itu sedikit. Nabi Muhammad itu terakhir dari golongan Arab. Sebelumnya ada Nabi Soleh, Nabi Hud, itu golongan Arab. Dan bahkan Nabi Muhammad pun masih golongan keturunan Nabi Ismail, ya, masih ada sambungan dengan Ibrahim juga. Karena Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ishak. Jadi bedanya cuma situ. Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ishak dan Ismail. Dalam riwayat dikatakan Ismail yang paling tua, Ishak yang nomor 2. Meskipun ada versi yang lain berbeda. Ismail itu kemudian bermukim di tanah haram, tanah Mekah itu, melahirkan Nabi Muhammad. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, punya 12 keturunan itu. Disitulah nabi-nabi tersebar besar di situ dari keturunan Yakub itu sendiri. Mekah masih di Arab sedikit sekali, tapi semuanya dibunuh. Maka kalau dalam baca riwayat banyak Nabi kila Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa aja dibunuh, dan Nabi Muhammad itu juga diancam dibunuh. Berarti cerita ketika Nabi Muhammad masih muda diajak berdagang oleh pamannya itu, ketemu pendeta, kan disuruh pulang itu. Jangan sampai ke negara Syam. Pasti kalau ketemu sama pendeta yang tahu ciri-ciri dari kenabiannya Muhammad ponakanmu, dia akan dibunuh. Perjalanan itu akhirnya nggak jadi, Abu Thalib pulang akhirnya itu. Meskipun di awal-awal Abu Thalib itu memalsukan identitas. Ditanya oleh pendeta Bukhairah, itu siapa? Anakku, gak percaya. Itu anakku, saya nggak percaya. Dari mana kamu nggak percaya? Sejak awal saya amati orang itu tuh setiap berjalan selalu dinaungi oleh awan. Setiap berjalan pohon-pohon itu merunduk. Apakah ini makna simbolik atau makna hakiki saya kurang tahu. Dan saya betul paham bahwa itu adalah tanda kenabian. Maka sebelum sampai ke tempat di mana kamu akan berdagang, pulang saja, selamatkan ponakanmu itu. Di titik itulah kemudian Abu Thalib merasa harus mengawal Nabi Muhammad itu diantaranya. Ya orang-orang Yahudi itu yang mau ngincar juga itu. Karena mereka nggak terima kalau ada Nabi dari keturunan Ismail di luar orang Yahudi. Bahkan ada riwayat kata nama Muhammad itu sudah ada di Mekah dan Madinah saat itu. Agar berharap anaknya dia yang menjadi
nabi. Jadi sudah ada bocoran dari langit lah, kan namanya kan Ahmad, yang masyhur itu namanya Ahmad. Itu diantara kelakuan orang-orang Bani Israel itu. Nabi aja mau dibunuh. Terakhir, dalam kutipan terakhir, jadi sudah saya sampaikan di awal, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, jadi Imam Bukhari itu punya kitab hadis yang lainnya, banyak karya Imam Bukhari, yang paling terkenal kan Sahihnya itu. Dan Adabul Mufrad ini koleksi hadis ya ada, makalah para sahabat juga ada. Ini makalahnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Dia menghentikan, oh ini tadi yang sudah sampaikan itu, Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan siapapun yang tidak dicintai. Tapi iman hanya diberikan kepada Allah. Iman dalam artian orang yang bisa memakmurkan dunianya, menata dunianya dengan agama. Itu maksudnya orang yang beriman. Jadi dalam kehidupan ini, tadi sudah saya sampaikan itu, jangan hanya mengukur kemuliaan orang karena melimpahnya kenikmatan, karena kelapangan dunianya. Dan jangan memahami bahwa orang yang secara lahiriah disempitkan kelapangan dunianya, merasa dia miskin, itu bukan enggak mulia. Ukuran kemuliaan bukan di sana. Ukuran kemuliaan kita adalah pada sisi kecintaan kita kepada Allah dalam aspek ketakwaan kita kepadanya. Maka tadi itu inna akramakum indallahi atqakum. Ukurannya di situ. Bukan sugih, bukan kiri. Ya kalau mau kelihat ukuran paling mulia ilmu. Ilmu itu kalau dalam bahasa profesi ya profesionalitas intelektualnya, ya, perilakunya itu karena basisnya adalah pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu yang mungkin bisa disampaikan. Jadi ukuran orang bahagia itu bukan murni materi. Bukan berarti materi tidak membahagiakan. Iya, membahagiakan. Tapi tidak hanya ukuran itu. Saya kira itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.